Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Allah. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita sama-sama akan belajar dari Al-Quran surat Al-A'la. Surat apa, Bu? Surat Al-A'la. Hafal surat Al-A'la teh? Apa? Kalau bapak ibu hafal? Cobian. Nah, cobian orang kesarangannya kesarangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atidh dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'la artinya adalah Al-A'la, Allah yang Maha Tinggi. Maka di dalam surat ini diawali dengan sabbihisma rabbikal a'la. Artinya sabbih, bertasbihlah, sucikanlah isma rabbika, nama Tuhanmu al-a'la. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama memerintahkan kita untuk senantiasa mensucikan namanya.
untuk senantiasa bertasbih kepadanya. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita agar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mensucikan Allah. Banyak ayat yang memerintahkan kita supaya kita mensucikan Allah. Dan pertanyaan Ustaz, memang Allah tidak suci? Bukan. Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi. Tetapi banyak dari kita melekatkan sesuatu yang tidak pantas kepada Zat yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Banyak dari kita yang meletakkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih kepadanya, untuk senantiasa mensucikannya. Contoh, ya, hal-hal atau perkataan-perkataan yang tidak patut kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, enak kan musim hujan ya. Pas cuci malam pagi, segunung. Pas mau menjemur, pek-pek hujan. Ya Allah, langsung ngomong sesuatu yang gak baik. Ya Allah, teringat, astagfirullah. Sampai ngomong gitu, ya, itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ngomong sesuatu yang tidak baik. Kita mau jualan es, udah siap tuh 200 biji, udah datang saya hujan. Subhanallah, ada omongan yang tidak pantas saja nyalakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmah kenapa kita senantiasa diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Adil. Ketika seseorang ditimpa musibah, itulah yang terbaik untuk dirinya. Contoh tadi, ibu-ibu nyuci sebakul segunung, mau ngejemur, hujan. Ya, itu yang terbaik bagi dirinya. Dia bersabar, dapat pahala sabar. Ketika mau jualan es 200 piece, kalau hujan nggak ada yang sama sekali terjual. Kalau ada 1, 2, 3 mungkin masih nggak ada sama sekali yang terjual. Maka tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Dia bersabar dan pahala sabar. Yang kedua, mungkin rezekinya disedekahkan. Ustaz, atau jadi rugi? Nggak ada yang rugi kalau berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mensucikan. Ada orang yang ditimpa musibah, orang tuanya meninggal, keluarganya kena musibah dan segala macam. Itulah yang terbaik baginya. Karena ada saat-saat tertentu, ya, bagi seorang hamba memang itu jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibu-ibu bapak, di kami ada seorang santri yang ketika pertama kali masuk itu subhanallah, belajarnya susah sekali, diomongin susah sekali, ya, kurang dari segi apapun, kurang dari pelajarannya, kurang dari akhlaknya, kurang, selalu menjadi perdebatan di guru-guru. Pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengambil ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya,
meninggal. Dari situ subhanallah kita kasihan, kita nengok ke rumahnya, kita takziah, kita kuburkan, sabar, istighfar. Ini terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya 1 hari 2 hari dia belum bisa menerima, kesananya subhanallah yang tadinya kurang dari segi apa, dia berubah menjadi lebih dewasa. Dia pelajarannya bagus, akhlaknya bagus, rajin. Itu mungkin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita susah, itu jalan yang terbaik dari Allah untuk kita. Ketika kita dimudahkan, alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah sama sekali mengotori Allah Zat yang Maha Suci, yang Maha Tinggi dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih, gimana tasbih, Bu? Tasbih subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah. Ya, senantiasa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir kepadanya. Maka ada 2 kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, 2 kalimat yang ringan di lisan. Habibatani ila Rahman, yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan nanti di akhirat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil mudah, ringan lisan kita ketika mengucapkan tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah. Terus kita jawabkan, maka insya Allah itu menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Jadi itu hal yang pertama yang ingin Allah perintahkan kepada kita di ayat yang pertama, yaitu senantiasa bertasbih kepadanya, senantiasa untuk tidak mengotori Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Suci dan yang Maha Tinggi. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ketika seseorang dikatakan hebat, ketika seseorang dikatakan luar biasa, ada bukti nyata dari karyanya, betul tidak? Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya tahu B.J. Habibie, tahu semuanya ya. Apa bukti kehebatannya? Bisa bikin pesawat, menurang. Tahu hebatnya? Mau ditanya, kita itu apa hebatnya? Nggak tahu nih, kalau kita bilang B.J. Habibie tahu semua, bahkan dunia pun tahu, beliau yang bisa membuat pesawat. Sekarang Allah tunjukkan, Allah ini khalaqah, yang Maha menciptakan. Bukan hanya ciptain pesawat, bukan hanya ciptain robot, bukan hanya bangun gedung. Ya, Allah ciptain bumi dan isinya. Allah ciptakan langit dan bumi, manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia kalau mau meniru, ya, mau meniru, membuat nyamuk aja yang kecil, tidak bisa. Bagian dari tubuh kita, tubuh halus, tidak bisa sama sekali. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini yang Maha Khalaqah, yang Maha menciptakan, fasawwa, dan Maha menyempurnakan. Jadi pada tahap selanjutnya di ayat ini menjelaskan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia-Nya yang begitu luar biasa kepada manusia. Karunia yang pertama adalah karunia penciptaan alam semesta dan penyempurnaannya. Ya, karunia diciptakan
alam semesta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akhrajal mar'a, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Manusia hanya bisa membeli pupuk yang bagus, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menumbuhkannya. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang udah beli pupuk bagus dari luar negeri bahkannya, tapi nggak tumbuh. Banyak tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu ghutha'an ahwa, lalu dijadikan rumput-rumput itu kering kehitaman. Itulah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jasmani yang kita makan. Ya, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, beras dan segala macam. Itu kenikmatan yang Allah berikan untuk jasmani kita. Yang pertama. Yang kedua, Allah berikan karunia berupa kenikmatan Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, fala tansa, dan kamu tidak akan pernah melupakannya. Jadi ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan manusia, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita ada dua. Satu, nikmat jasmani, kita bisa makan, minum dan segala macam. Dua, kenikmatan rohani, Al-Quran. Ya, sehingga hati kita terisi, sehingga kita bisa menangis ketika membaca Al-Quran, sehingga hati kita menjadi tenang. Maka ini dua kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, penting mana? Nikmat jasmani atau nikmat rohani? Penting mana, Bu? Pak, dua-dua lebih penting, Ustaz. Oke, saya jawab. Sekarang ibu-ibu, sehari makan berapa kali? Ada 2, 3, 4, 5, pagi makan, duha makan, ya, zuhur makan, subhanallah. Kita akomodir. Sehari 5 kali, cukup nggak, Bu? Kurang. 7 kali, 10 kali bahkannya satu hari. Itu paling banyak 10 kali atau 15 kali atau 20 kali lah kita makan dengan cemilan-cemilan segala macam lahnya. Kalau nikmat rohani, agama, Al-Quran, kita butuh setiap saat. Bangun tidur langsung minum kopi, bangun tidur langsung nyeblak, entah kan? Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Keluar kamar mandi, pakai baju, ya, mau masuk masjid berdoa, setelah sholat terus gitu. Itu baru pagi saja kita sudah, ya, berdoa sebanyak itu, ibu. Jadi kalau ilmu, kalau rohani, kita butuh setiap saat. Jadi lebih penting mana? Lebih penting rohani daripada jasmani. Toko bisa menyediakan kasur yang empuk, tapi kenikmatan tidur hanya Allah yang bisa memberikannya. Betul atau tidak? Ibu sok nginep di hotel, ya, kasur spring bed empuk bisa, ya, tapi bukan hutang. Hatinya gak tenang, mau guling-guling gak bakal bisa tidur.
Jadi penting sekali bagi kita semua mengisi rohani kita, bukan hanya perut kita. Harus diisi rohani kita dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat. Itu asupan-asupan rohani ini penting. Maka kalau sudah terisi rohani, subhanallah, yang jasmani pun tidak dipikirkan. Contoh kata saya tadi, subhanallah, dan anak didik saya yang qadarullah Allah panggil bapaknya ketika kita tasir hari kedua, hari ketiga, oh aannya nggak ada, lagi keluar, kemarin 3 hari nggak makan sama sekali Ustaz. Kerjaannya cuma di masjid saja, baca Quran, sholat, doa, itu saja melihat saya. Kelihatannya nangis terus, ya berdoa. 3 hari sanggup gak makan, cuma sholat, baca Quran, doa, ya selepas kepergian ayahnya. Maka penting ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengisi rohani kita. Coba ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat rohani yang paling besar menurut saya ketika ibu bapak bisa beribadah langsung depan Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat nangis ketika kita di depan Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang banyak dosa ini, yang banyak maksiat ini, diberikan kenikmatan untuk bisa ibadah di depan Baitullah Subhanahu. Mau siapapun itu pelaku maksiatnya, ketika datang ke Baitullah merasakan ketenangan, kenikmatan adalah beribadah nangis. Kayak ibu-ibu bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali kita mengisi rohani kita semua. Itu yang kedua. Sampai wa nuyassir falil yusra, kami akan memudahkan ya, jalan Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu bapak, ini adalah perintah untuk berdakwah. Fadzakir, maka ingatkanlah. Inna fa'ati dzikra, maka orang-orang yang akan menerima kebaikan akan mendapatkan pelajaran. Orang yang diingetin dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima maka menjadi baik, menjadi saleh. Maka tugas kita hanya berdakwah. Jadi tugas dakwah bukan tugas ustaz saja. Dakwah bukan tugas kiai penceramah saja. Tugas setiap muslim harus berdakwah dimanapun itu, keadaan apapun itu, sebisa mungkin, semampu mungkin. Lihat ya, ada pemula dari Rusia namanya Habib Nurmagomedov. Ya, dia bilang saya nggak menghalalkan apa yang saya kerjakan. Mukulin orang nggak boleh, tapi karena latar belakangnya Rusia itu banyak kriminal, peperangan, ya maka dia sudah diajarkan kalau pukul berantem ya sudah dirinting saja, dia jaga sama bapak. Ya subhanallah, dia tidak pernah kalah ya dalam hubungan, tidak pernah kalah, dan dia selalu mengatakan Allah is everything, we are without Allah we are nothing. Allah segalanya, tanpa Allah kita bukan apa-apa. Ketika menang dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah, selalu menyebut nama Allah. Banyak orang yang terinspirasi dari beliau, walaupun beliau seorang subhanallah. Kita lihat kalau sepak bola, ya ada namanya Muhammad Salah dari Mesir. Dia selalu ya sujud syukur setelah mencetak gol. Banyak orang ternyata subhanallah dia rendah hati,
Banyak yang terinspirasi dari dia. Sepak bola lainnya ada Sadio Mane yang punya gaji tinggi di klubnya, tapi dia gak foya-foya, gak takabur. Dia bangun, ya dari gajinya di kampungnya bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun lapangan, semua dia bermanfaat untuk di kampungnya. Banyak orang yang terinspirasi dari situ. Maka kita jadilah dakwah, jadilah dai dimanapun kita berada. Ibu yang ajak anaknya untuk kebaikan, ayah punya tanggung jawab dakwah istrinya, anak-anaknya. Setiap muslim punya kewajiban berdakwah kepada saudaranya. Maka nikmat ketika kita satu saling mengingatkan saudara. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang dilakukan olehnya. Kita nyuruh sholat tahajud, Bu. Nanti jam 8 sholat duha ya. Saya bilang gitu. Kalau pengen rezekinya lancar, kita selalu putar-panting dari rezeki kemana-mana. Lupa yang mendatangkan rezeki itu Allah. Asbab datangnya rezeki sholat duha. Saya sholat duha dari jamaah ini sekian sampai 50 orang sholat duha, maka saya dapat sholat duha pahala sendiri dan 50 jamaah yang sholat duha. Subhanallah. Maka itu yang selalu saya bilang ke santri-santri. Nah, jangan ustaz saja yang membangunin teman-teman kalian. Kalian bangunkan tahajud biar dapat pahala tahajud teman kalian. Maka berlomba-lomba untuk mengingatkan saudara kita. Coba ibu-ibu, namun urusan perkara dunianya, subhanallah, saling ingetin. Ini saya selalu contohkan kayak gini. Ya, kalau razia di depan polsek, ya itu Gunanas, dari ujung Tokma di sini tuh udah rame. Pakai helm ya razia. Ya, sih mau STNK ya razia. Oh, di grup WhatsApp udah rame. Awas, ada razia di polsek. Subhanallah. Coba setiap muslim ini sadar akan dakwah tentang akhir. Ada orang perempuan yang tidak pakai jilbab, orang tuanya, pakai jilbab. Tetangganya ingat, pakai jilbab. Setiap langkahnya diingetin terus dia untuk pakai jilbab. Keren panas curi laginya. Panas. Mudah-mudahan ketika didakwahi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga dapat pahalanya. Subhanallah. Teman-teman saya ketika di S1 di pendidikan dai paling semangat kalau ditempatkan di daerah Papua dan sekitarnya. Subhanallah, ada teman saya itu ditempatkan di Papua. Dia saking seriusnya untuk berdakwah, dia sampai pakai pakaian seperti orang Papua dulu. Ya, selama berbulan-bulan dirasa setelah menjadi bagian keluarganya, kemudian dia berdakwah. Subhanallah, banyak mengislamkan orang-orang. Pahalanya subhanallah. Selama dia masih hidup, dia berbuat baik kepada Allah, dia masuk Islam, dia beribadah, dapat pahalanya. Subhanallah. Maka inilah yang harus kita lakukan. Fadzakir in nafa'atit dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mengingat Allah, akan mengambil pelajaran karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya konsekuensi dakwah itu ada dua. Ada yang menolak, ada yang menerima. Kalau menerima, alhamdulillah kita dapat pahala. Kalau tidak diterima, alhamdulillah kita juga dapat pahala karena kita sudah berdoa. Maka wa yatajannabu al-ashqa alladhi yaslan narul kubra. Orang yang menolak dakwah akan ashqa, akan celaka. Akan apa lagi Ustaz? Yaslan narul kubra, akan masuk neraka.
Siapa ibu mau masuk neraka? Siapa? Siapa jawabannya jika kesian ya mah. Kalau kita ibu-ibu ya dibakar saja tangan kita itu taruh di api, udah jingkrak-jingkrakan panas ya. Di neraka jahanam bukan hanya tangan kita yang dibakar, seluruh tubuh kita, bahkan sampai hati. Lati tertolim ala al-afidah, dari ujung kepala sampai ujung kaki terbakar hangus. Alhamdulillah, kebayang bagaimana panasnya. Ya, dan di neraka hanya siksa azab. Masuk neraka dibakar, teriak kepanasan, mati, hidup lagi. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak hidup. Gimana Ustaz? Terparuh. Coba ada yang kerja sehari 24 jam. Gimana rasanya? Nggak hidup, nggak mati. Ya. Mau banyak uang segimanapun, dia kalau kerjanya sampai 24 jam ya nggak hidup, nggak mati. Ada orang yang kerjanya malam saja, ya kemudian siangnya kerja, yang malamnya harusnya tidur, dia kerja. Masa ya Allah, hidup ini gak sehat. Yang gitu di neraka tuh tidak hidup, tidak mati. Karena apa? Saking pedihnya azab neraka. Maka kita selalu berdoa agar kita senantiasa dijauhkan dari api. Wa dzakara qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan Allah, beruntunglah orang yang menerima ajakan dakwah, beruntunglah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara asma rabbih, dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, fasalla, ya, kemudian dia sholat, ibadah, maka beruntung. Jadi yang ketiga, yang terakhir itu bahwa ini adalah janji manis kepada yang beribadah kepada Allah, dan janji iqab yang pedih kepada yang menolak ajakan dakwah. Mereka akan masuk neraka. Maka apa yang kita pilih? Manusia banyak akan memilih bal tu'thiruna hayatad dunya, lebih dipengaruhi dengan dunia. Padahal akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Sekarang ibu-ibu, lamun ada yang kerja bangunan sehari dikasih gaji 100.000 misal, kalau kita kasih 200.000, senang atau tidak? 2 kali lipat dari gajinya, senang atau tidak? Kalau kita kasih 300.000, 400.000, 500.000, senang atau tidak? Satu hari kerja yang tadinya 100 jadi 500. Kalau kita kasih 1 juta, 10 juta, 1 miliar, wah, itu bunga bisa tidak? Kita hidup di muka bumi ini cuma 70 tahun, 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih. Ibadahnya paling 35 tahun, paling 40 tahun, paling kalau setengah. Tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita misal ibadah 35 tahun. Di akhirat nanti dibalas kenikmatan 35 tahun? Tidak. Nanti di akhirat dibalas 2 kali lipat 70 tahun? Tidak. Dibalas abqa, nggak puluhan tahun lagi. Makanya lebih baik dan lebih kekal kenikmatan di akhirat. Kalau di dunia ibu bapak, kalau kita mau makan enak, ya, namun kita nggak mau masak, kita
ngambil uang, kita pergi ke restoran, kita pesen dulu, ya baru datang kita bisa makan. Kalau mau masak, kita ngambil uang, kita ke pasar dulu, masak dulu, banyak usaha. Kalau di akhirat tidak, semuanya dihidangkan, semuanya dilayani. Subhanallah. Kalau dunia ini diibaratkan seperti wanita, ya, secantik-cantiknya wanita di dunia, ya, pasti kalian bau ya. Ya, pasti amun kentut bau. Kalau mengeluarkan kotoran pasti bau. Karena dunia. Kalau bidadari di surga tidak wangi. Subhanallah, tidak pernah bosan. Maka akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa mari kita utamakan kenikmatan di akhirat. Kalaulah kita hari ini udah jualan tapi belum rezekinya, gak apa-apa, kita dapat sabar, kita dapat pahala sedekah. Kalaulah kita hari ini ditimpa musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabarlah, kita dapat pahala, kita dapat kenikmatan nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan akhirat khairul, lebih baik dan lebih kekal. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini ditutup dengan inna hadza la fis suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa, bahwa kebaikan, ajaran-ajaran kebaikan ini sudah diajarkan pada nabi-nabi sebelumnya. Maka ajaran kebaikan ini sudah lama ya diajarkan kepada umat-umatnya. Mari senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengutamakan kenikmatan akhirat, mengutamakan nikmat rohani harus selalu kita isi dibandingkan nikmat jasmani. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.